Posting Cafe. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan malam hari ini kita spesial bertemu di sini. Ini juga Urban Center. Kami juga mau melaunching Geraha 137. Nah, terima kasih untuk yang sudah hadir secara luring ya, kalau onset gitu loh. Di sini ada, saya mau berterima kasih dan menyapa Ibu Ratna selaku yang membantu notaris dari Geraha 137 sehingga terbentuklah Yayasan Geraha 137. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan, Pak. Malam hari ini terima kasih kehadirannya didampingi oleh Tiffany, putri tercinta, dan saat ini juga ada teman-teman, ada Pendeta Juarisman dan Ibu Sri. Terima kasih untuk kehadirannya juga. Ada Pendeta Muda Maria Lidyoti jauh-jauh dari Surabaya yang datang ke sini khusus. Thank you. Dan yang sedang memfoto-foto, sorry, Ibu Rutmana. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, dan Pak Daryono dan Ibu Mia, thank banget sudah hadir bersama dengan kami pada kesempatan malam hari ini. Dan ada Heri Purwanto, Bapak Heri Purwanto, Ayus dan Rika, sana, sana dan Elinanya masih urusan konsumsi nih, dan ada Billy ya. Bersyukur banget audionya oke ya, teman-teman yang di Zoom. Ini berkat Pak Billy ini, Mas Billy, Pak Billy. Dan saya tak lupa pasti didampingi oleh suami tercinta. Ya, ini sedikit perkenalan. Di posting ini kita, ya seperti biasa, saya selalu suka dengan pernak-pernik. Jadi walaupun ini acara launching sebagai bentuk bela negara, saya menghadirkan Saka Merah Putih karena ini sebagai persembahan kami sebagai warga negara Indonesia yang ingin berbagi juga dengan adanya Geraha 137. Ini simbol dari nantinya akan ada tempat Geraha 137, dan ini simbol kehadiran kita. Dan beberapa pernak-pernik dari Points of View karena saya belajar kita pada kesempatan hari ini. Thank you. Terima kasih teman-teman untuk sudah boleh datang. Nah, acara ini memang dirancang setiap tahun itu kami berpikir apa ya kira-kira hal baru yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kita berpikir bahwa hal baru itu harus sesuatu hal yang memang menuju kepada sebuah nilai dan purpose tujuan yang mencerminkan nilai-nilai kita. Nah, kita berpikir bahwa hidup itu kan memang kaitannya cuma dengan dua ini. Apakah kita bernilai, dan nilai apa yang sedang menghidupi kita, mendasari kita, mendrive kita, dan tujuannya apa. Nah, kami tentu punya banyak hal yang menjadi predikat buat kami, misalnya begitu ya. Kami pendeta, kami pelayanan di GKI Anugerah Rakyat Kembangan, kami juga sekum sinode atau bekerja atau pelayanan di sinode. Bu Ani juga pelayanannya cukup banyak. Cuman kami akhirnya berpikir, dan saya rasa titik awalnya ketika kita dalam diskusi, kira-kira kita buat apa ya yang bisa kita buat supaya semua orang itu bisa ketemu. Yang punya karunia, punya potensi itu bisa ketemu. Sebab hidup kita gambarkan awalnya itu seperti meja. Bahkan kita dulu pernah berpikir membuat
satu program atau satu pelayanan yang namanya semeja, di mana semua orang bisa duduk bersama-sama ngobrol dan kami itu fasilitatornya saja, menjadi mejanya. Jadi entah siapapun juga itu kalau ngobrol di kafe atau di rumah, di meja makan, di ruang tamu itu memerlukan meja dan ketika mereka duduk itu merasa setara, satu dengan yang lain itu merasa merasa setara. Kami berpikir akan semeja. Tapi kalau meja itu nanti cukup terbatas. Lalu kita berpikir warna-warna yang bisa masuk di ruang kita dalam diskusi itu kalau dibatasi dalam meja maka akan sempit dan terbatas. Sebab meja itu kadang-kadang itu seperti membuat definisi, define your term misalnya. Tentukan mejanya dulu, yuk baru kita bisa ngomong kalau mejanya sudah kita sepakati bersama-sama. Warna ragamnya itu kurang termuat di sana. Tapi beda dengan rumah. Rumah itu bisa diisi oleh apa saja dan kegiatannya apa saja, tapi di dalam rumah itu kita diikat dalam satu satu kesatuan hati. Kita menjadi satu bagian dari rumah, maka orang yang masuk dalam rumah ada dalam kesatuan bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu yang ragamnya mungkin bisa bisa macam-macam. Maka kalau rumah-rumah seperti apa? Kita dulu berpikir bahwa kita punya semacam rumah-rumah tempat pendampingan pelayanan seperti itu, punya tanah yang luas, lalu ada berbagai macam kegiatan seperti rumah retreat dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa rumah-rumah seperti itu juga nanti cukup terbatas dan juga tidak fleksibel dalam artian dinamikanya. Gitu. Maka kita bisa nggak kita membuat rumah semesta, gitu. Nah, kami kasih contoh misalnya di tempat Pak Pendeta Duarisman ini, di rumahnya tadi kita baru ngobrol sama Pak Dar untuk memberikan gambaran sedikit. Ya, pendeta, rumah pastorinya, belakangnya gereja, itu di daerah atas, tapi ada satu garasi, tempat bengkel, tetapi juga ada satu ruang yang disebut sebagai kandang, lalu ditulis kandang sejiwa. Artinya di situ orang semuanya boleh masuk dan boleh datang untuk ya seperti kisah bayi Yesus ya, ada di situ orang bisa masuk bersama-sama ngobrol apa saja bisa diobrolin di situ. Lalu kita berpikir rumah dengan konsep GRA atau Graha 1137. Nah, 137 ini angka yang menarik sesungguhnya ketika kami belajar dan mendiskusikan banyak secara filsafat maupun kosmologi. Karena angka 137 ini angka misteri yang belum terpecahkan secara semesta. Kode semesta ini ada angka 137 yang belum bisa dipecahkan. Nah, memang menarik kalau kita refleksikan secara Kristiani, angka 137 itu punya makna dan pesan pesan yang menarik. Oneness atau singularity atau kesatuan keesaan itulah segala sesuatu bermula dan berasal dari rumahnya Tuhan. Dari Tuhan, dari firman, maka menjadi ragam yang luar biasa. Nah, Tuhan itu pada hakikatnya semua orang akan kembali kepada Tuhan. Berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Nah, kesatuan ini atau oneness ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ini kalau angka satu kami maknai bahwa semua orang pada ujungnya akan menuju ke sana. Nah, dalam ragam kesibukan kita, entah kita sadar atau tidak, waktu, ruang kita memaksa kita dalam sebuah perjalanan menuju ke sana. Nah, tadi saya menghadiri penutupan peti, ada satu jemaat di GKI Gloria Patri yang meninggal, padahal sehari-hari sebelumnya itu oke, gitu. Tanggal 1 itu masih nelpon-nelpon saudaranya dan bahkan seminggu terakhir atau bahkan sebulan terakhir dia seringkali memberi menelpon kepada saudaranya, sepupunya untuk mengatakan bahwa hidup itu seperti perjalanan kereta api. Nah, kalau sudah sampai di ujungnya, ya sudah selesai. Lalu saudaranya, lu kamu tuh ngapain? Ada apa dengan kamu? Kamu sakit apa? Enggak ada apa-apa. Tanggal 1 is oke. Tanggal 2 siang sudah dipanggil Tuhan. Usianya 57. Kita nggak pernah tahu bahwa jalan hidup kita itu kapan selesainya. Tetapi kita harus pastikan bahwa terminalnya sama. Nah, tujuannya sama, kepada Tuhan. Seluruh orientasi hidup kita harus kepada kesatuan bersama dengan Tuhan. Sebab barang siapa ada di dalamku dan aku di dalam dia, firmanku tinggal di dalam dia, maka apa saja bahkan
sesuatu yang besar akan terjadi. Gitu. Nah, kami berpikir bahwa pelayanan-pelayanan yang sudah kami bangun lewat gereja, lewat pelayanan khotbah, lewat macam-macam itu harus ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar itu. Karena harus menyadarkan pada semua orang menuju kepada kesatuan ini. Gitu. Kadang-kadang melalui gereja, melalui ministry gereja kita terkendala karena organisasi, karena berbagai macam denominasi lebih menonjol daripada menuju kepada ketuhanan keesaan ini. Dan kalau kita lihat dari tiga hal ini, lalu dari satu menjadi tiga, tiga menjadi tujuh, ini menarik. Karena tiga ini berarti juga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga bisa ditafsirkan seperti itu, tapi tubuh jiwa roh juga bisa. Jadi ekspresi dari satu kenyataan itu, kalau kita melihat ekspresinya, itu ada di banyak hal. Dan tadi Pak Juarisman juga mengatakan bahwa sama seperti rumah itu harus ada siku dan penyangganya yang secara itu segitiga. Dan ini menjadi rumah. Itu konsepsi Jawa juga begitu. Tiga ini menjadi sangat penting dan tujuh adalah dinamika harian kita. Dan 7 hari. Dan Tuhan itu menciptakan hari itu cuma 7. Artinya dalam 7 hari ketika berkarya hidup itu kita harus merujuk kepada tubuh jiwa dan roh kita, kesatuan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, akhirnya menuju kepada keesaan dan oneness itu. Nah, artinya ini kita yuk buat sesuatu pelayanan yang menjadi rumah kita bersama. Ke depan ini akan menjadi terbuka. Ke depan kita akan mencoba mengundang teman-teman yang concern sama, punya nilai dan tujuan hidup yang sama. Yuk kita bergerak sana. Jadi ini akan lintas denominasi, bahkan lintas agama, sebagai proyek program pelayanan yang tidak orientasi kepada profit, tetapi orientasi kepada pelayanan. Nah, karena itu kita coba melihat yang hadir di sini juga bagian dari berbagai macam ragam latar belakang kita masing-masing. Dan itulah sebabnya dalam launching ini nanti Bu Ani akan lebih menjelaskan kira-kira apa yang akan dilakukan. Rumah 137 atau gelas 137 nanti akan menjadi rumah yang ragam programnya bisa macam-macam. Ke depan tidak hanya satu meja saja. Tapi apa yang Tuhan taruh, Tuhan tanamkan, kita ikutin saja. Kalau kita akan berjumpa dengan apa, berjumpa dengan siapa, yuk sama, kita jalannya sama, keretanya sama, yuk kita ke jalan. Jadi orientasi sekarang ini tidak satu kemudian dijual programnya ya, misalnya kita punya program ini bagus nih, lalu kita jualan program ini, misalnya ikut, belum tentu itu sama. Bahkan Gerak 137 cuma ngobrol bersama dengan 2-3 orang, itu pun Gerak 137. Jadi kita basicnya kepada, yuk pergumulannya apa, yuk punya mimpi apa, yuk punya nilai apa. Kalau saya nggak bisa, saya akan temukan dengan orang lain untuk berjumpa di sini, untuk hidupmu bertumbuh dan berkembang mengenal Tuhan. Itu poinnya. Jadi kalau ditanya, you harus menjadi member kita, you harus jadi anggota gereja kita, itu rasa-rasanya sudah tidak lagi apa? Itu perlu nggak? Perlu. Itu masih ada nggak? Iya. Itu sudah ada yang dikerjakan gereja, itu sudah ada dikerjakan yayasan itu. Tapi perlu ada meja, ruang, rumah di mana orang yang bergumul tentang kesehatan mental misalnya. Karena hampir 30% ya orang-orang yang mengalami cedera mental atau mental disorder atau apapun juga. Mungkin ada orang yang pernah mengalami tapi sembuh, pulih. Mungkin ada psikolog, psikiater. Kita cuma, yuk, mau enggak? Saya punya teman ini. Yuk, ini. Nah, tapi itu di format nanti. Inilah rumah kita. Semua menjadi keluarga bersama-sama di sini. Sehingga di situ orang bisa menjadi bagian satu dengan yang lain, ngobrol. Siapa tahu Tuhan membawa mereka ke sesuatu yang lebih besar lagi. Ke pemulihan penyembuhan yang lebih-lebih lagi. Sebab siapakah kita yang bisa seolah-olah, aku sudah belajar ini, aku sudah punya pengetahuan ini, aku akan bagikan ke kamu, kamu harus begini. Enggak zamannya lagi. Pengetahuan itu bisa diperoleh di mana-mana. Dan kita hanya ruang, kita hanya fasilitator. Bu Ani mau menambahkan presentasi poinnya? Sorry, tes. Ya,
Saya mau kita potong tumpeng dulu. Hmm. Mau potong tumpeng dulu karena ini momen ya, momen apa ya? Momen menetapkan tanggal 3 Januari 2024 ini sebagai hari lahirnya Graha 137. Jadi ini lewat operasi sesar, bukan normal gitu ya. Sengaja dipilih. Mari Bu Elina, thank you. Ini bisa ditaruh di sini. Mungkin tuh taruh di mana ya? Di sini. Silakan Pak. Jadi eh, jangan salah memahami dan jangan salah mengerti bahwa ini misalnya, wah Pak TLD sama Bu Ani mau buat yayasan D137 untuk nanti persiapan pensiun, emeritasi. Tuh. Jangan, oh ini jangan-jangan mau keluar dari gereja, mau buat sendiri. Cara-cara berpikir yang seperti ini itu bukan kita. Kita kerjakan, kita tuh masih bagian dari ARK, kita punya AFC, kita mau mengerjakan sesuatu, ini loh ada ruang baru yang orang bisa kerjakan tidak dalam format A, B, atau C. Kalau kita bisa mengerjakan A dan C dan D sekaligus, kenapa kita harus A dan yang lain tidak bisa dikerjakan hanya karena kita itu masih berlabel jabatan anggotanya A. Nah, bukan itu. Saya menjadi temannya Pak Juarisman ini kan kalau hanya saya pengennya apa dengan misi Pak Juarisman tak tobatkan menjadi anggota GKRI itu yang keliru. Nah karena itu kita mau potong ini, kita mau ucapkan syukur, yang motong Tuhan sendiri. Yang motong kita lah. Kita ya, bukan maksudnya ibu Fatma gitu. Yang menjadikan adanya Kita berikan kepada Bu Ratna yang menolong kita. Ya, begitu ya. Ya, oke. Kamu yang memotong, istriku. Well, ya, bentar. Nanti. Tangan ini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini nasi ulam Bapak Ibu. Jadi nasi ulam. Dan ulam, bukan urat, tapi ulam. Ini mestinya sendok ya. Mohon maaf ya. Karena nasi ulam ini masih mentah, sayur-sayurnya itu mentah. Ada wortel, ada kol, ubi ungu, ada apa ya? Ini ayamnya. Ayamnya udah mentah. Ayamnya mentah, ada sambal goreng atinya. Ada berapa macam? Wah ini berapa macam ya? Silahkan dihitung nih. Ada telurnya, ada kacangnya, ada sambal terinya, ya. Tapi sendoknya tidak ada ini. Sendoknya belum aja. Ya, kita berikan keburannya ya. Sebagai rasa terima kasih ya Bu, sebagai simbolnya kalau tidak karena Ibu rasanya saya enggak ya. Terima kasih. Ya, Bu Ratna membantu kita untuk menguruskan ini supaya kalau toh ini berkembang ini bukan sekedar kumpulan. Kenapa kita buat yayasan? Karena supaya ini menjadi lebih tegas lagi pelayanan kita itu resmi yang kita buat. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Terima banyak. kasih. Itulah makanan ini. Amin. Ya, ya, boleh dibawa dulu Bu. Minta tolong Elina, biar nanti semua teman-teman mencicipi ini semua sedikit-sedikit walaupun sudah makan ya. Ah, minta tolong Heri, ini piringnya Heri. Ya, gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang ada di Zoom, jadi tidak kebagian makanan baik nasi ulap atau kita tadi pesennya ada paket 57. Nah, kalau yang biasa mengikuti
Family Center pasti akrab bahwa saya suka dengan angka-angka. Jadi 57 itu maksudnya adalah maju. Jadi tadi makanan yang kami pesan ada paket maju. Berharap bahwa doa kami bersama, mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian, baik Zoom maupun yang di sini, supaya Geraha 137 maju. Dan tahun ini saya juga usianya maju. Ya, 57. 57. Nanti Februari. Jadi ini Januari kita melahirkan dulu lewat operasi sesar nih, memilih tanggal 3 Januari. Tadi sudah sempat diberitahukan belum ya? Sudah, ya segera 13. Oh, artinya nanti ya. Oke. Nah, sekarang saya mau gantian yang mempresentasikan. Pak TMD boleh bisa minta tolong disiapkan. Ini tentang apa sih yang membuat kami itu akhirnya memberanikan diri untuk bikin Geraha 137. Ini Ibu Rika, terima kasih sudah membantu menolong untuk membuatkan presentasinya. Ya, ya, lanjutlah slide berikutnya. Geraha 137 ini punya tagline. Tagline-nya itu adalah presenting love every day. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak TAD berkenaan dengan maksud dan angka 1, 3, dan 7. Paling enggak 7 itu 7 hari. Karena itu tagline-nya adalah presenting love every day. Yaitu media sosial kami yang baru akan, ya baru dalam waktu dekat ini lah begitu. Saya berharap nanti kita bisa tolong dibantu untuk like, subscribe, dan di-share. Kenapa ini selanjutnya kalau dibilang situasi sekarang adalah situasi yang VUCA, itu singkatannya dunia VUCA. VUCA itu kalau dalam artinya adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, kalau bisa dikatakan volatility itu adalah perubahannya itu kan begitu cepat. Nah, kalau uncertainty ada banyak ketidakpastian di dalam kehidupan ini. Complexity ya memang sekarang tuh hanya masalah COVID, mungkin dulu ini flu gitu, tapi tidak sekedar flu. Jadi ini lebih kompleks, dan ambiguity adalah sesuatu yang rasanya tidak biasa dan rasanya mengagetkan, mencemaskan. Nah, dalam situasi yang kayak begini tidak mudah kita sebagai manusia, kadang kesehatan mental kita pun menjadi ya sedikit oleng gitu ya. Nah, ini menurut hasil survei yang selanjutnya ya, hasil survei London Riset 2020 menemukan bahwa 23% pastor, gembala, pendeta pernah mengalami gangguan jiwa. Dan ya ini bukan hanya pastor, gembala, keluarganya. Ya, itu paling tidak saya juga mengalami. Suami juga mengalami. Jadi ini bagian dari pengalaman kami juga. Lalu ya, bukan itu ya, ya kesehatan mental yang terganggu begitu. Nah, Gallup survei tahun 2020 juga menemukan bahwa 19% orang yang aktif di gereja juga mengalami gangguan jiwa. Kesehatan mentalnya itu terganggu. Nah, ini kita perlu mewaspadainya juga. Riset di tahun 2020 menemukan bahwa 49% pastor, gembala, pendeta sangat jarang atau sama sekali tidak pernah mengkhotbahkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Karena biasanya ya Alkitab gitu ya. Padahal ada 275 juta itu dilayani orang yang mengalami gangguan mental itu hanya dilayani oleh 1.120 psikiater dan 3.084 psikolog klinis. Artinya masih sedikit banget, masih kurang imbang begitu antara orang-orang yang mengalami gangguan mental tapi penolongnya itu kurang, masih kurang.
Nah, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ada 34,9% remaja itu mengalami masalah mental dan 2,45 juta, 5,5% remaja juga mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu menunjukkan bahwa dari 2,6% yang mengakses layanan konseling, baik berkenaan dengan masalah emosi maupun perilaku. Artinya memang orang kebanyakan mau menjadi psikolog untuk dirinya sendiri, malas untuk mengambil meminta pertolongan kepada pihak lain. 55 juta penduduk Indonesia rentan mengalami gangguan jiwa dan sebanyak 15.600 mengalami gangguan jiwa, 30 juta orang perokok berat, lebih dari 2 juta bayi ternyata digugurkan, 3,6 juta pengguna narkoba, 2 juta orang ketagihan games, pornografi, dan lain sebagainya. Jadi masalah gangguan mentalnya itu banyak banget, termasuk ini ya, pengguna narkoba, ketagihan games, pornografi, dan lain sebagainya. CNBC Indonesia Online 10 Oktober 2002 dari Yayasan Emotional Health for All menduga angka bunuh diri di Indonesia sebenarnya itu 4 kali lipat. Jadi kalau 4 kali lipat itu jadi kurang lebih kalau dibilang 1,1 per jam itu ada orang yang bunuh diri. Jadi dan menurut survei ini loh ya, itu 65% dari mereka adalah laki-laki. Nah ini memprihatinkan. Jumlah tindakan KDRT dan kekerasan lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Angka kehamilan di luar pernikahan, perceraian, kekerasan berbasis gender, intoleransi, konflik antar kelompok, ruthless, triple, bunuh diri, ketidakadilan sosial, kemiskinan masih memprihatinkan. Survei yang dilakukan Dedas Dating menemukan bahwa Indonesia merupakan tertinggi kedua kasus perselingkuhan di Asia. Dan menurut survei ini juga 50% dari pasangan pernah berselingkuh. Artinya pelayanan untuk keluarga pasangan suami istri itu sangat diperlukan juga. Nah, di sini ini ada tabel The Global Prevalence of Mental Disorder di tahun 2019 itu dikatakan 970 million people itu hidup dalam mental disorder. Nah, yang banyak 52,4% itu female, perempuan. 47,6% itu laki-laki. Yang mengalami mental disorder, anxiety disorder 31%. Depresi 28,9%. Nah, saya tidak akan bahas detail, tabel selanjutnya ini lebih detail lagi ya. Saya tidak akan membahas ini, tapi ini yang saya dapatkan dari Burut ini habis dari konferensinya. Menkes menyebutkan 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau dibilang Indonesia itu sedang mengalami darurat kesehatan mental, itu di Indonesia sendiri. Makanya sebagai orang Indonesia, ya pengen apa potensi kami yang bisa kami bagikan, ya terutama bergerak di bidang kesehatan mental, kami lakukan itu. Dan kalau ini dari hasil survei masalah kesehatan jiwa di Indonesia, ini bisa dilihat juga bahwa ada schizophrenia itu juga lumayan gitu ya, ada yang berobat, ada yang tidak berobat, yang tidak berobat itu masih banyak orang yang mengalami depresi itu. Jadi yang mau cari pertolongan itu baru sedikit karena biasanya orang malu. Jangankan kalau dia depresi, orang yang cuma mau konseling, mau ketemu konselor aja mereka malu, mereka tidak berani gitu. Kalau misalnya di komunitas ada konselor, tapi dia tidak mau terbuka dengan konselor yang ada di situ, malah carinya yang lain. Karena itu makanya kami buat yayasan Geraha 137 ini berharap ini lebih ke kaitannya
umum supaya orang tidak merasa malu kalau dia mau melakukan sendiri, melakukan penyembuhan sendiri, penyembuhan diri sendiri, konseling pada diri sendiri, coaching pada diri sendiri, bisa, tapi kalau mau didampingi kami juga welcome. Nah, kami memfasilitasi itu. Nah, visi kami ini kalau ya berharap sih kita presenting love every day-nya itu kita bisa menularkan cinta itu lewat apa? Memberikan visi bersama. Berarti Bapak Ibu yang punya tergerak hati itu punya visi yang mirip sama dengan kami. Ayo kami butuh banyak orang nih untuk bisa ikut terlibat understanding, clarity, karena perlu kejelasan juga dan bagaimana kita punya sikap yang agile untuk bisa lebih tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini yang tentunya tidak mudah. Karena kita butuh menciptakan kampung kita bersama di mana ruang lingkupnya itu benar-benar ya rasanya kondusif untuk kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan ini. Nah, mengapa sih tanggal 3 Januari? Kenapa tanggal 3 Januari? Ini sebabnya teman-teman Bapak Ibu saya searching, ternyata tanggal 3 Januari itu ada peringatan berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946. Dan secara nasional itu seperti itu. Jadi makanya sebagai wah di Indonesia ini kalau kementerian itu kan berarti agama, kalau tidak agama itu yang diakui. Kami tidak pengen itu, bukan eksklusif, tapi maunya inklusif. Dan yang menarik adalah karena kami melakukan holistik. Ini adalah International Mind Body Wellness Day. Bagaimana kesehatan pikiran dan tubuh, kesehatan pikiran dan tubuh itu menjadi bagian juga dalam tanggal 3 Januari. Terima kasih. Nah, oleh sebab itu berarti wah cocok banget gitu loh tanggal 3 Januari. Karena kita bilang ini saya atau Pak. Ya, ini kalau bisa dibilang apa sih kalau visinya atau pengennya apa? Apabila Anda itu Bapak Ibu serta saudara yang mendengarkan bisa mengatakan bahwa apabila Anda itu seorang pribadi, keluarga maupun komunitas ingin bangkit dan memiliki semangat baru dalam hidup, maka Geraha 137 hadir memfasilitasi Anda dengan berbagai kegiatan pendampingan secara unik sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi segala macam sesuai dengan keunikan kebutuhan dari Bapak Ibu atau komunitas yang membutuhkan. Nah, kegiatan pendampingannya itu berupa apa? Berupa training, konseling, coaching, media tim dengan memperhatikan kebutuhan secara holistik, holistik baik tubuh, jiwa, dan roh. Dengan pendekatannya adalah psikospiritual. Jadi tidak dogmatis, tetapi lebih ke spiritual bahwa ada Tuhan di atas segala sesuatunya dan bagaimana bagian kita itu bisa bermitra dengan Tuhan di sini. Nah, eh, apa sih program dari Geraha 137? Ada grup coaching, Seven Room, ada Camp Pasutri Together Forever, ada edukasi baik melalui luring maupun daring. Dan apapun itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau orang yang mempercayakan pelayanan kepada kami akan kerjakan. Dan juga kalau ada teman-teman yang mau bersama-sama dengan kami, juga kami terbuka lebar untuk itu. Karena ini sebagai bentuk bagaimana kita menghadirkan cinta setiap harinya. Terus ini impian. Jadi kalau yang Ibu lihat di sini adalah sketch. Kalau ini kami belum punya tanah ya belum, duit ya belum, ya. Tapi inilah mimpi kami. Kalau misalnya ada tempat Tuhan mengendakinya, itu kami akan bikin di tengah itu ada pendopo. Nah, tapi pendopo itu nanti ada kolam statisnya, tapi kolam statis yang bukan yang apa ya,
kolam statis yang rasanya itu kalau bisa alami gitu ya, alami. Jadi enggak yang kayak kolam renang gitu enggak, terus bisa kayak biru laut enggak, tapi ini ya kolam statis. Terus di situ ada 7 rumah, 7 room itu. Nah, ini bentuknya ada 7 mengelilinginya. Dan setelah itu yang di belakang sana itu kami sudah memikirkan ada rumah tandon air, rumah tandon air di mana air ini memang di apa ya aktivasi begitu untuk menjadi air yang sehat. Dan itu ada kami bekerja sama dengan orang di Jogja dan Malang gitu. Dan kalau ini memang luas, ada sawah, apotek hidup, sayur mayur yang organik, bukan sekedar hidroponik tapi organik, ada gesos, dan ada dapur, ruang makan, sehingga orang yang datang ke situ bisa makan bareng gitu dengan memberikan persembahan kasih. Dan kalau mau belajar makan masak masakan sehat yang fresh gitu juga bisa, ada tempat, ada toko itu bisa menyediakan barang-barang yang natural. Misalnya untuk karena saya juga belajar aromaterapi, nah di situ ada menjual tentang kaitannya dengan aromaterapi, mungkin hasil kebun, hasil uh, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Ada health spa itu disebutnya, tapi ini health spa itu maksudnya bukan spa yang gimana, tetapi ini tempat untuk bisa mau konseling, coaching, atau bahkan kalau ada terapi kesehatan yang natural, seperti tutuk jaring, atau bekam, atau pijat, ya mungkin ya, siapa tahu ada yang berminat di situ, itu juga bisa menjadi satu tempat sendiri gitu. Jadi makanya ini holistik antara tubuh, jiwa, dan roh kaitannya dengan spirit. Nah ini Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini, dan jangan lupa support kami kalau ada yang tergerak hati untuk menjadi pendukung sponsorship dana, itu ada nomor rekening BCA-nya, dan ini menarik, angkanya itu angka yang ya saya hidupi banget, jadi berapapun, bahkan kami berpikirnya itu kalau nanti sudah ada lahan atau sudah mau membangun, memang ada rekening lain yang berkenaan untuk pembangunan. Tapi rekening ini yang di nomor BCA 182 1377574 ini adalah rekening untuk program. Nah, rekening untuk program ini yang saya maunya ini habis. Maksudnya dalam setahun itu mesti harus habis, tidak mau menimbun saldo banyak. Kecuali memang ini yang untuk pembangunan ya. Nah, ini ada artinya Bapak Ibu, satu itu semua layanan kami itu kami persembahkan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kami melakukannya seolah-olah untuk Tuhan. Jadi kami mau melakukan yang terbaik dengan 8 etos kerja yang profesional. Walaupun ini nirlaba, tapi kami mau melakukannya dengan etos kerja profesional. 2, mari Bapak Ibu punya visi apa, mimpi apa, tugas perutusan apa yang Tuhan taruh di hati, ayo bersama kami. 2 itu together. Bersama apa? Bersama Geraha 137, setuju maju. Jadi kalau kami mau membantu, tapi orang yang dibantu tidak setuju maju, percuma. Sama, kalau kita minta perubahan kepada Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau berubah dalam diri kita tidak setuju untuk maju, juga sulit ditolong. Dan harapannya ada 4 itu apa? Forever. Selamanya, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Ya, terima kasih. Nomor Oh, itu juga bisa for you. ya, Ya, ringkasnya begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau di sini adalah presenting love every day dan everywhere. Artinya gini, kalau kita mau buat Geraha 137, dalam konsep benak kita pasti ada 2. Satu, ada yang memikirkan ada satu tempat, rumah, betul-betul rumah, tempat seperti yang digambarkan oleh Bu Ani tadi.
Nah, itu mimpi kita. Kita besok suatu saat kalau bisa punya tempat seperti itu. Karena bagaimanapun juga tempat itu perlu. Ada rombongan yang perlu semacam retreat, tempat seperti itu tuh perlu, sangat diperlukan. Dan ini apakah kami yang mewujudkan? Belum tentu. Siapa tahu ide ini, gambaran ini ditangkap oleh orang lain, visinya lalu ditangkap, lalu orang lain mengerjakan. Siapa tahu. Oh, ini juga it's okay apabila itu terjadi setelah kami tidak ada, meninggal, kemudian itu ditangkap orang lain, it's okay. Ditangkap gereja, it's okay. Ditangkap siapapun, it's okay. Tapi kami harus menggambarkannya bahwa ini holistik, natural, holistik. Dan ini berkaitan dengan berbagai macam hal yang memang mendukung sebuah kesehatan yang lengkap. Di situ ada. Dan butuh tempat dan komunitas. Itu satu tempat. Ya, satu tempat. Yang kedua, presenting love every day dan everywhere itu juga demikian. Pak, nggak usah tempat. Pokoknya setiap hari kami bisa. Kami akan melatih Anda untuk bisa menjadi bagian dari presenting love every day dan everywhere. Contohnya begini, kita sudah mendengar semua presentasi dari Bu Ani tadi. Ada VUCA, situasi yang terjadi, ada orang 10, satu di antara 10 di Indonesia, WHO mengatakan satu di antara 4 orang yang mengalami gangguan kecemasan dan mental, itu menjadi problem persoalan. Ada yang bunuh diri, ada yang kecanduan, ini berarti data-data ini itu kita bisa akses di mana saja. Betul ya? Kita bisa tarik di mana saja, gampang tarik sedut. Tapi kita hanya sekedar tahu data itu, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pendeta-pendeta yang stres, yang mengalami gangguan, nanti banyak. Bahkan pendeta bisa mengambil data-data itu untuk dijadikan ilustrasi khotbah. Bisa. Tapi aksi nyata terhadap ini, itu yang tidak banyak dikerjakan. Kita tahu datanya, tapi kita nggak ngerti caranya. Maka Grand 137 memberikan pelatihan kepada siapapun yang mau. Pak, gimana saya mendekati orang? Pak, anggota keluarga saya itu ada Bu, anggota keluarga saya itu mengalami begini. Oh, saya mengenal begini. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, ini kemudian bergabunglah di GRA 137 untuk dilatih orang-orang ini, kelompok orang-orang ini. Maka ketika Anda di rumah bisa melakukannya, maka Anda ketika di keluarga ada program tentang Together Forever juga ada program tentang untuk para pendeta, tapi sistem juga ada bahkan pelatihan pribadi personal. Pak, Bu, saya itu eh, pengen bisa menjangkau orang, ngasih tahu situasi seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan? Oh ya, bisa. Pak, saya itu punya pelayanan terapi tusuk jarum atau terapi kesehatan ini. Tapi kalau hanya begini, saya bisa enggak untuk membawa jiwanya juga dipulihkan? Saya diperlengkapi apa? Nah, ada berapa banyak Bu atau Pak? Kumpulin orangnya, nanti kita buatin programnya, pendampingannya, supaya everywhere. Sehingga dimanapun semakin banyak orang yang menjadi bagian dari pelatihan ini, itu semakin bagus. Sebab kalau hanya ini dikerjakan oleh gereja menjadi program tahunan, nggak bisa, khotbah, nggak bisa. Ini harus latihan, keterampilan namanya. Karena apa? Tujuannya adalah presenting love every day dan everywhere. Nah, karena itu kita akan mengajak kepada yang setuju untuk membangun sebuah tempat karena Pak susah gitu tuh pelayanan-pelayanan itu tuh tersebar nanti nggak bisa harus sudah satu tempat. Kami punya komunitas yang akan kami bantu, ya monggo dibuatin seperti ini. Tapi wah itu terlalu berat. Kami mau yang real-real, yang nyata-nyata, yang ada di sekitar kami. Bisa, bisa. Anak kami nanti, tinggal nanti tenaganya ya kita masing-masing. Karena ibu bapak yang pernah menjalani kehidupan, yang pernah mengalami situasi sulit seperti itu, bisa tuh itu juga menjadi tutor, fasilitator. Kamu kasih tahu ini, bukan kami berdua yang menjadi sumber pengajaran, pelatihan, semuanya. Iya, karena itu promoting GRA 137, kami akan kerjakan di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana-mana, yuk semuanya. Nanti siapa tahu di kota A, B, C, ada orang-orang yang kita ketemukan, ada persekutuan-persekutuan, ada pemuritan-pemuritan istilahnya itu.
Ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian kita latih bersama-sama, atau bahkan kita ajak mendiskusikan bersama-sama, nemu caranya solve problem VUCA tadi, solve problem situasi real, di mana masalah-masalah tentang keluarga, pendidikan, pendampingan, pornografi, perselingkuhan, yang macam-macam tadi bisa ditolong dengan kelompok-kelompok yang disebar. Muridkanlah sekalian bangsa. Jadikan sekalian bangsa murid. Ajar. Nah, pokok itu semuanya adalah penyampang kita masih menjalani hidup. Kita nggak bisa mengundang orang untuk datang. Kita lengkapi orang itu untuk pergi keluar, untuk menjangkau di rumah masing, di gerai masing-masing. Sehingga di rumah ini ada gerai 137, gerai 137. Dan semua itu bisa tersebar bagi orang yang peduli. Nah, ini nanti akan menjadi bagian kita. Gerai 137 itu bukan PAD Ani. Gerai 137 ya kita semua. Termasuk teman-teman yang di Zoom, di YouTube nanti, yuk gabung. Kamu punya ini, kamu perlu apa? Yuk kita diskusikan. Ya, sekarang data itu nyata, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kita yuk komitmen dengan satu dua orang sekutu, kita bersama-sama saling melengkapi. Ya, terima kasih Pak Yadi. Jadi intinya adalah Bapak Ibu silahkan kalau yang punya visi misi yang mirip, ayo gabung dengan kami dalam hal apa saja. Kita sama-sama bergerak bersama demi untuk presenting love every day dan everywhere, bukan baik itu ya. Nah, pada momen tanggal 3 Januari ini, kita memang juga eh, mengatakan ada batas waktu untuk program Camp Growing Together. Bisa videonya diputarkan yang di sini. Ini untuk keluarga, family, kalau sudah mau. Tapi di sini juga lebih banyak diskusi dan sharing untuk bagaimana dilengkapi untuk melengkapi nantinya. Ya, Jadi beda ya, ini bukan bukan retreat keluarga untuk pemulihan ya. Keluarga itu dipulihkan itu enggak, ini untuk dilengkapi untuk melayani itu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tulus padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi kalau ini cara pasca dari kajian ini, kami persembahan kasihnya komunnya itu suka-suka pokoknya transfer dengan harga kode ini 2 setuju dengan tujuh. Jadi berapapun persembahan kasihnya katakanlah itu saya hanya 200 200
2, 7, 5, 7. Itu sudah kami terima. Kenapa kok kalian kejadian? Ini momentum waktu, momentum tanggal 6 soalnya dari saya 1, 7, dan juga karena kita mesti taruh dana, kan untuk akomodasi kan pasti akan dibutuhkan juga ya untuk uangnya. Nah, kita jauh-jauh hari supaya ini juga bisa kami atur. Nah, berikutnya adalah video tentang Seven Room itu apa, bisa diputarkan juga sehingga teman-teman bisa tahu juga apa sih Seven Room itu seperti apa dan bagaimana dan apa itu Seven Room itu. Silahkan. Sebuah perjalanan menuju hati Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perjalanan transformasi melalui pendekatan psikologi dan teologi, pendekatan psikospiritual, bersama teman seperjalanan, 6 cara. Berbagi, bertumbuh bersama dalam grup kecil dengan rasa percaya, syukur, spontan, dan kreatif. Mengenali tujuan hidup atau tugas peruntusan Tuhan dalam hidup Anda, dengan tujuan akhir menjadi co-creator with God. Dan ketika saya melihat ini kesempatan yang baik buat saya, pengen terus untuk mengasah diri, untuk bisa menambah wawasan, ya berjalan bersama dengan teman-teman di tempat ini, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru dari sharing-sharing Bu Ani dan juga pengalaman hidup kita semua. Dan harapannya dengan belajar ini bukan hanya saya yang diperlengkapi, istilahnya kalau sebagai gembala ini saya sedang ngarit mencari rumput hijau yang Bu Ani sudah siapkan dan juga dari Bapak Ibu di tempat ini. Dan harapannya rumput yang hijau itu nanti bisa saya bawa pulang ke Jepara untuk jemaat sehingga kami bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Buat saya pribadi menjadi pribadi yang semakin mengenal apa yang namanya itu dikasihi dan semakin tajam di dalam kepelayanan, kehidupan keseharian, dan juga hal-hal yang kami kerjakan berdua. Sebagai teman seperjalanan, yang kebetulan kami adalah suami istri, kami semakin ditolong untuk mengenal satu dengan yang lain, tapi lebih dari itu adalah kami mengenal diri kami sendiri dan juga mengenal pasangan kami untuk kami semakin bertumbuh, berkembang, menjadi lebih baik. Bisa bertemu dengan teman-teman seperjalanan di acara Seven Room ini dengan sharing yang mereka sampaikan sungguh menguatkan saya. Terlebih dari setiap tema-tema yang ada di acara Seven Room ini sangat memberkati saya di dalam kehidupan saya secara pribadi maupun sebagai istri dan juga sebagai ibu. Melatih saya secara pribadi untuk lebih disiplin mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka itu sekali lagi saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena boleh mengikuti Seven Room ini dari awal dan sampai pertemuan akhir dengan baik. Ibu sekalian, sebagai teman seperjalanan saya juga dalam meraih destiny hidup, tujuan hidup yang Tuhan rasanya taruh di hati. Nah, saya juga berkerinduan, sembari berkerinduan untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk menemukan destiny tujuan hidup yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian. Iman, kepercayaan, kebenaran, kejelasan, belas kasihan, pengampunan, kasih tanpa syarat, kerendahan hati, pemberdayaan, syukur, harga diri, inspirasi, dan transformasi. Yuk, join Seven Room, alami pertumbuhan dan transformasi diri bersama Ark Family Center. Edukasi lewat
media sosial. Hmm. Hmm. Ya, ya, barangkali di sini ada yang mau bertanya atau yang mau merespon begitu. Ada yang nambah mesin kopi juga boleh. Silahkan, Pak Ju. Pakai mic. Yang Stephen Room tadi, sampai yang akhirnya transformasi. Kalau kami dikasih itu ada 13 nilai Wah. pekerti luhur, yang itu melalui penelitian selama 2 tahun. Dari desa terpencil sampai kecamatan, kota kecil, kota besar, jalan raya, tempat publik, agama-agama, itu muncul 13 nilai, dan itu memang sudah kita lakukan assessment, kita bisa lakukan TOT, dan ada modul untuk remaja, untuk pemuda, untuk orang dewasa. Yang digarap bukan ini, bukan kognitif, tapi lebih pada inner. Itu kalau nanti di-combine, bagus itu. Ya. Boleh itu, Pak. Ya. Itu. Ini ceritanya sedikit ketika kami di Belanda, orang Belanda bilang gini, tempat kami itu kok mengalami degradasi anak muda, ada jurang pemisah dengan generasi tua. Apa di tempatmu juga iya? Ya coba saya teliti dulu. Lalu kita teliti 2 tahun, lalu kami dibiayai oleh majalah Dablak namanya. Dan itu sekarang banyak gereja-gereja sinode-sinode pakai itu. Mungkin STT Jakarta mau pakai, ada beberapa juga lembaga-lembaga, dan itu tidak hanya tentang Kristen, tapi memang untuk sebelum pemerintah mengeluarkan karakter bahasa, kita sudah keluarkan itu. Ya, bisa kita combine itu. Kita punya senternya juga. Kalau mau kerjasama di Kopeng itu ada tempatnya. Nah, itu Ciamik kira-kira. Nah, kalau mimpi yang tadi Desenteng itu memang istri saya itu mimpi kita. Itu sudah plot-plot gambarnya itu sudah ada. Dan kami lebih banyak pada spiritualitas, dampingan, sama terapis-terapis gitu. Untuk agama apapun boleh, mau pengajian di situ boleh, apapun boleh. Dan menungso gitu. Tidak menungso ya boleh, asal nyembahnya sama Tuhan. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Berharap bisa kerjasama itu. Ya, itu Bu Ruth Nana. Ya, terima kasih. Kita passionnya sama ya Bu Ani ya. Jadi kliknya di situ. Cuman saya ingin menambahkan saja sih usul. Kalau tadi saya lihat buat couple ya. Terus bagaimana dengan yang single parent? Mungkin perlu didirikan juga. Ya, karena itu kita butuh Bu Ruth Nana. Thank you. Ya, terima kasih Bu Ruth Nana. Iya, ini kayaknya tadi nasi ulamnya itu sudah siap gitu ya tadi. Boleh sambil nanti dinikmati Bapak Ibu, nanti silakan boleh kalau mau dibawa ke sini. Tapi mungkin saya tidak tahu, teman-teman di Zoom adakah yang mau bertanya atau apa, juga boleh menuliskan di kolom chat juga oke ya. Kalau ada, kita sih nggak harus sampai jam 9, nggak. Kita kalau Saya ingin nambahkan sedikit soal Stephen Room. Ini dikerjakan dengan konsep pendampingan. Artinya bagaimana orang, khususnya kemarin kita pakai untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Bagaimana mereka dari konsepsi iman, benaran, sampai kepada transformasi.
Nah, poinnya adalah kita tidak memberikan materi-materi penceramahan di sana, tapi yuk di ruang ini ketika kita berbicara soal iman, masing-masing sharing pengalaman dan pergumulannya, termasuk keraguan-raguannya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang orang lain tidak bisa sharing kepada orang lain, tapi di sini kita harus trust percaya untuk melakukan journey perjalanan iman ini sampai menuju kepada transformasi. Nah, ini yang kita lakukan. Kemarin ya Zoom. Kalau kita bisa, karena itu masa-masa pandemi, kita buat seperti itu. Ini mirip dengan konsep yang sedang kita garap secara sinodal, itu dengan pastorum. Kalau pastorum oleh sinode-sinode dianggap sebagai pendetanya pendeta, kalau sudah ada masalah, ada kasus, maka ada pendampingan. Nah, kami ini preventif, sebelum ada kasus, ada masalah, you punya enggak teman sahabat dalam melakukan anamkara perjalanan jiwa ini. Maka kita buat di sinode kita amicus pastorum, yakni semacam sahabat gembala untuk melakukan perjalanan. Karena itu dipilih, misalnya kita harus punya teman seperjalanan kita itu siapa? Kleopas dan temannya ini, temannya siapa? Boleh istrinya kalau mau diajak atau suaminya, boleh juga teman pendeta yang lain sebagai teman perjalanan. Sehingga panjang perjalanan dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, mereka itu saling menguatkan, saling mendoakan sepanjang perjalanan itu. Jadi pertemuan pertama nanti bicara soal ruang ini, pertemuan kedua ruang ini, pertemuan ketiga ruang dan sebagainya. Nah, mimpinya Seven Room ini kalau punya tanah dan tempat seperti tadi Bu Ani jelaskan, maka ada ruang-ruang yang dilengkapi dengan semua hal tentang itu. Ada buku, ada lagu, ada tinju, ada apapun juga, lukisan atau apa, sehingga di ruang itu kita bisa memperdalami hal-hal yang menjadi poin-poin yang disebutkan dalam Seven Room tadi. Nah, mungkin sedikit berbeda, bukan berarti apa yang disampaikan oleh Pak Duarisman tadi tidak kita terima, tetapi itu kita terima sebagai modul kurikulum yang mungkin berbeda dalam konsep cara penerapannya, modul-modulnya. Nah, kalau Seven Room lebih kepada modul di mana kita saling sharing, saling berbagi, lalu kita mengalami penemuan-penemuan baru yang berbeda. Kami adakan beberapa kali itu, setiap kali itu berbeda. Penemuan-penemuan sharingnya itu berangkat dari customize pergulatan kita masing-masing. Bukan ini ada begini lalu diajarkan, tapi dari pergumulan inilah kita yuk bersama-sama menemukan. Nah, ini menjadi teman perjalanan kita menuju ke transformasi. Saya rasa nanti retreat untuk para single misalnya, it's okay. Di mana para single teman-teman, oke, kita buat ini ya. Oke, yuk kita bersama-sama, kita membantu untuk rembuk mendesainnya, kita bahkan membantu untuk bagaimana ini goals-nya yang mau dicapai oleh para single ini masing-masing apa. Karena bisa jadi single ini tujuannya berbeda-beda. Ada single untuk ketemu dan lain-lain supaya dapat jodoh. Ada single, aku happy di single ini dan aku pengen supaya dikuatkan ini menjadi kontribusi yang bisa dilakukan oleh para single ini untuk bisa membangun kehidupan presenting love. Bisa enggak? Bisa. Everywhere. Nah, itu bisa. Komunitas karena itu kita terbuka oleh banyak hal. Katanya saya ingat ada lagu tuh Single is Very Happy. Itu yang saya ingat ya. Berharap yang single parent pun ya kami berharap pada wadahnya siapa tahu kalau ada orang yang mau menggarap itu, dalam hal ini yang hadir kan Bu Nane. Jadi kita bisa bikin komunitas yang untuk single parent. Karena komunitas single parent saya pikir ini sangat diperlukan ya. Bagaimana fungsi keibuan atau kebapaan bagi orang tua yang single ini sangat diperlukan, dan untuk teman curhat, untuk saling mendukung bersama dalam doa, dan
saya jadi ingat tuh. Tadi kan memang gambaran sketsa tempat wadahnya Geraha 137 ada 7 rumah. Yang saya eh, terlewat itu sebetulnya ada gambar yang di dekat rumah itu, misalnya rumah 1, 2, 3, 4 itu ada bilik doa. Jadi ada kayak bilik doa di mana orang yang memang tergerak hati untuk menjadi pendoa bagi layanan kami di Geraha 137 boleh juga membantu dalam hal berdoa. Nah, jadi bayangannya tuh seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya bayangkan ya, mimpinya kalau ini Tuhan mengendakinya adalah ada ruang tamu, ada ruang resepsionis, orang bisa datang. Nah, ketika datang ditanya oleh resepsionis mau apa? Cuman mau foto-foto doang, selfie juga boleh. Kalau cuman mau makan gitu juga boleh. Atau kalau saya pengen nih, saya punya masalah, saya butuh tempat. Nah, ketika misalnya punya masalah, pertanyaannya adalah mau didampingi oleh konselor, coaching, media, ada mediasi kalau misalnya suami istri bertengkar, atau mau melakukannya sendiri. Karena pengalaman saya aktivis atau namanya hamba Tuhan, kadang itu rasanya jaim kalau ditolong orang lain. Jadi maunya ya aku bisa sendirilah, aku bergumul sendiri dengan Tuhan. Nah, kami memfasilitasi itu. Nah, ketika, oh ya silahkan mau ke rumah yang mana dari 1 sampai 7 itu, mau urut 1, 2, 3 atau mau berbeda, misalnya mau aku 5 aja, 6, 7 ya, monggo silahkan bebas sesuai dengan kira-kira masalahnya apa. Nah, kalau misalnya mau didampingi sendiri atau maksudnya sendirian tanpa didampingi atau mau didampingi, kami juga menawarkan pelayanan doa. Mau enggak ada orang yang mendoakan selama kamu itu bergumul. Nah, itu bisa juga dilakukan. Misalnya saya mau, tapi saya enggak mau dikenali nama, enggak apa-apa. Kita janjian bahwa mau kasih nama apa. Misalnya ini inisial 69 ya boleh. Tuhan kami berdoa untuk 69 yang alami begini begitu. Nah, selama proses itu kita doakan. Nah, itu kan memang mimpi ke depan. Rasanya kurang membumi, tapi itu pun kami lakukan sekarang. Jadi ketika batch 7 room 1, 2, 3, kami punya grup sendiri, WA grup pendoa untuk 7 room yang mendoakan orang-orang yang ikut mau mengalami perubahan dalam kehidupan untuk menjadi inspirator buat orang lain atau mengalami perubahan dalam kehidupannya. Nah, itu juga kami lakukan sekarang ini. Nah, karena itu sangat butuh banyak bantuan dan kerjasama dengan teman-teman, mau pendoa boleh, mau menjadi konselornya, coachnya, fasilitatornya, mediatornya, itu kami siap untuk ayo berproses bersama. Bahkan mau mengisi media sosial kami juga oke, karena nanti harapannya ini media sosialnya ada juga berkenaan dengan kesehatan yang memperhatikan tubuh, jiwa, dan roh. Makanya saya senang juga kalau ada Tiffany hadir sebagai dokter, siapa tahu masih muda juga generasi milenial atau generasi Z. Nah, generasi Z. Generasi Z. Sana generasi Z juga. Alpha. Oh, Alpha ya. Nah, saya senangnya di sini ada baby boomer. Oh, kok Z? Ya, salah. Ya, ini kamu membingungkan aku. Aku lagi serius. Ada baby boomer, ada generasi X kita, generasi Y, Ayu Srika, Billy ya, generasi Y ya. Milenial ya, milenial. Kemudian Z, Z itu Tiffany dan generasi Alpha ada sana. Saya berharap ini walaupun sedikit yang hadir di sini ya, mohon maaf yang di Zoom, itu saya harap ini jadi momentum bahwa ini mau menjawab kebutuhan setiap generasi. Jika Tuhan inginkan dan alam semesta mendukungnya, ya walaupun ini kecil, tapi kecil ini akan benih ini akan terus tumbuh, tumbuh, tumbuh dan menjadi besar. Begitu. Ya. Awalnya kita jangan lupa sambil dimakan nanti kamu. Kenapa kok ketika kita perlu launching seperti ini ya?
Awalnya kita memang berpikir mau mengadakan dalam Zoom saja. Zoom saja cukup karena ini. Tapi harus di launch itu tanggal 3. Karena mengingat tadi eh, hari yang sangat baik buat kita semuanya. Lalu kita undang aja teman-teman yang ada di Semarang atau sekitarnya, seberapa banyak supaya kita yuk berbagi tentang visi misi ini dan berbagi pelayanan bersama yang bisa dikerjakan dengan presenting love every day, everywhere. Nah, karena itu doakan supaya pelayanan ini sekali lagi ini bukan milik kami saja, tapi milik semua kita. Supaya kita masing-masing, yuk mulailah real keluar berjalan di tengah kehidupan untuk mempresentasikan, untuk mendemonstrasikan cinta kasih Tuhan kepada siapa saja. Nah, tadi ada gambar, dulu tuh kita berpikir pada waktu itu sempat terpikirkan dan masih terpikirkan tentang bagaimana kalau rumah itu kita kembangkan dalam bentuk metaverse. Ya, karena pernah ramai metaverse itu. Dan akan ramai lagi. Bahwa investasi terhadap VR itu masih terus berjalan. Meta, yang Facebook diganti Meta, kemudian Google, nanti juga akan menciptakan VR. Jadi misalnya alat ini yang dipakai nanti bisa kita desainkan ruang-ruang itu. Misalnya kita ada di ruang apa, lalu kemudian semua meeting pakai alat masing-masing ke depan nanti. Lalu kita bisa ketemuan, betul-betul ketemuan di ruang di mana seperti di berbagai macam tempat kita sudah ketemu, berdoa bersama, diskusi bersama, sharing bersama. Nah, itu sedang digarap ke depan akan menjadi seperti itu. Nanti kita akan libatkan anak-anak muda juga. Yuk, kalau itu realita dunia kita ke depan, maka ruang-ruang ini tadi juga akan didesain model ke arah itu. Yang konvensional generasi kita masih perlu jalan-jalan, masih perlu ketemu, menghirup udara real, ya ada di situ. Nah, karena itu doakan supaya semuanya bisa simultan jalan. Apa? Ini belum punya tanah, belum punya rumah bangunannya, ya tidak apa-apa. Pelayanan ini tetap jalan. Rumah ya semesta inilah rumah kita. Nah, ini ya supaya kita nanti bisa terus mulai dari tanggal 3 ini, terus kita akan mengerjakan dengan berbagai macam program yang nanti kita akan buat dan diinfokan di media juga buat saudara-saudara semua. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya dari Zoom, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya, di sini juga nggak ada toh. Kalau nggak ada kita akhiri aja ya untuk yang di Zoom. Kita ya oke, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa, Billy. Ya, sebelum berakhir nanti teman-teman yang onset di sini bisa menuliskan mungkin kesan pesannya untuk Geraha 137 atau mungkin kalau mau komitmen mau membantu di bidang apa bisa juga di situ ada karton bentuknya lingkaran bisa nanti minta tolong dibagikan Rika dan ada ballpointnya ballpoint dari Ark Family Center bisa dibawa pulang tapi kertasnya itu buat kami. Terus kami ada quote dari Points of View. Silakan Bapak Ibu pilih, tapi pilihnya tidak membaca pesannya dulu, tapi itu nanti mungkin bisa dibagikan acak gitu. Milih dengan tertutup, siapa tahu itu jadi kata-kata motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya baik teman-teman yang di Zoom maupun yang di onsite. Sampai ketemu nanti di program-program kami selanjutnya dan silakan kontak kami kalau ada yang berminat untuk ikut serta mendukung mensupport kami. Ada nomor telepon saya, Rika, maupun nomor telepon dari Geraha 137 sendiri. Terima kasih. Sukses semuanya, tetap sehat dan Tuhan memberkati. Bye-bye semuanya.